Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara, para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Selawat dan salam tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, 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 Allahumma amin. Saudara-saudara yang berbahagia, para mahasiswa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mata kuliah komunikasi profesi. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang model-model komunikasi. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas lebih jauh tentang model-model komunikasi, maka kita harus menjelaskan terlebih dahulu apa itu model komunikasi. Jadi, pengertian model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya pengertian model komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sereno dan Mortensen mengatakan bahwa model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Yang kedua, menurut Aubrey, yang dimaksud dengan model komunikasi adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan unsur, sifat, atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Saudara-saudara, adapun pengertian yang ketiga menurut Severin, bahwa model komunikasi itu membantu merumuskan suatu teori dan menyarankan hubungan. Biasanya terdiri dari serangkai blok segi 4, lingkaran, panah, garis, spiral, dan sebagainya, serta dilengkapi dengan huruf, kata-kata, dan angka. Saudara-saudara, para mahasiswa dimanapun Anda berada, adapun fungsi dan manfaat model komunikasi adalah model komunikasi itu memberi suatu struktur untuk menguji temuan mereka dalam dunia nyata. Adapun fungsi model komunikasi selanjutnya adalah melukiskan proses komunikasi. Yang kedua, fungsi model komunikasi adalah menunjukkan hubungan visual. Dan yang ketiga, fungsi model komunikasi adalah membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi.
Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, adapun model-model komunikasi itu ada 13. Yang pertama, model stimulus respon. Yang kedua, model Aristoteles. Yang ketiga, model Laswell. Yang keempat, model Shannon dan Weaver. Yang kelima, model Scrum. Yang keenam, model Newcomb. Yang ketujuh, model Wesley. Yang kedelapan, model Gardner. Yang kesembilan, model Berlo. Yang kesepuluh, model Devler. Yang ke-11, model komunikasi linier. Yang ke-12, model interaksional. Dan yang ke-13, model transaksional. Para mahasiswa, dimanapun Anda berada, yang pertama model stimulus respon, yang mana model ini adalah yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai sebuah proses aksi reaksi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Yang kedua, model Aristoteles. Model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Bisa juga disebut sebagai model retorikal. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi verbal yang pertama. Komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Yang ketiga, model Laswell. Model ini menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Laswell berpendapat bahwa di dalam komunikasi terdapat 3 fungsi. Yang pertama adalah pengawasan lingkungan, kemudian yang mengingatkan anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Yang kedua adalah korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, yang keempat, model Shannon dan Weaver. Model ini mengasumsikan bahwa sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Kemudian yang kelima, model Scrum, yakni membuat serangkai model komunikasi dimulai dengan model komunikasi manusia yang sederhana, yakni tahun 1954, lalu model yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman 2 individu yang mencoba berkomunikasi hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi 2 individu. Selanjutnya yang keenam, model Newcomb. Newcomb atau Theodore Newcomb tahun 1953 melihat komunikasi dari pandangan sosial psikologi. Model ini juga dikenal dengan nama model ABX. Model ini menggambarkan bahwa seseorang A mengirim informasi kepada orang lain B tentang sesuatu atau X. Model ini mengasumsikan bahwa orientasi A ke B atau ke X tergantung dari mereka masing-masing.
Selanjutnya yang ketujuh, model Wesley dan McLean, yang mana model komunikasi ini berbicara dalam dua konteks, komunikasi interpersonal dan massa, dan perbedaan yang paling penting di antara komunikasi interpersonal dan massa adalah umpan balik atau feedback, di mana di interpersonal umpan balik berlangsung cepat dan langsung, sedangkan di komunikasi massa feedback atau umpan balik bersifat tidak langsung dan sangat lambat. Saudara-saudara yang berbahagia, yang kedelapan, model Gepner. Model ini merupakan perluasan dari model komunikasi milik Laswell. Terdiri dari model verbal dan model diagramatik. Yang kesembilan, model Berlow, yang mana model komunikasi Berlow ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari 4 komponen, yaitu sumber atau source, pesan atau message, saluran atau channel, dan penerima atau receiver. Sumber adalah pembuat pesan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya yang ke-10, model Devler. Model ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa dan perangkat umpan balik. Model ini menggambarkan sumber, pemancar, penerima, dan tujuan sebagai fase yang terpisah dalam proses komunikasi massa. Serupa dengan fase-fase yang digambarkan Scrum, fungsi dari penerima dalam model Devler adalah menerima informasi dan menyandikannya. Saudara-saudara, selanjutnya adalah yang ke-11, model komunikasi linier. Model komunikasi ini dikemukakan oleh Shannon pada tahun 1949 dalam buku The Mathematics of Communication. Mereka mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linier karena tertarik pada teknologi radio dan telepon dan ingin mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran atau channel. Hasilnya adalah konseptualisasi dari komunikasi linier. Saudara-saudara yang berbahagia, adapun yang ke-12 adalah model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Scrum pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah, dari pengirim dan kepada penerima, dan dari penerima kepada pengirim. Saudara-saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang ke-13 adalah model transaksional. Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Van Loon pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Komunikasi bersifat transaksional adalah proses kooperatif. Pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Saudara-saudara sekalian, demikianlah perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-5 ini, yang mana pada pertemuan ini kita membahas tentang model-model komunikasi, sehingga kita akan mengetahui model-model komunikasi yang ada.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan, dan jumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.